Kita ngopi dulu, Bray, biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, selamat malam, selamat beristirahat buat sahabat-sahabat yang ada di mana saja. Dan semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan dan menunjukkan salah satu pusaka koleksi saya. Dan pusaka koleksi saya yang satu ini terbilang langka sahabat-sahabat, karena saya lihat jarang sekali pedang sejenis suduk maru yang handle dan warangkahnya atau sandangannya seperti koleksi yang saya miliki ini. Pedangnya seperti ini sahabat-sahabat, dan pedang ini handle dan warangkah perak dan jenis bilah juga ini suduk maru, dan handlenya ini terbuat dari perak dan bentuknya adalah Batara Kala. Jadi saya beberapa kali membuka literatur tentang Batara Kala, yang mana ketika saya baca literaturnya ini sangat banyak sekali versinya sahabat-sahabat. Tapi kali ini saya akan menceritakan tentang Batara Kala dalam versi yang ada di dalam Lontar Kala Tatwa. Tapi sahabat-sahabat, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kisah dan ceritanya seperti apa tentang lahirnya Batara Kala, kita ngopi dulu, Bray, biar nggak oleng. Oke sahabat-sahabat, jadi dari sekian banyak versi cerita terkait lahirnya Batara Kala, mungkin ini saya persembahkan buat kaum dewasa, karena ini terkait dengan kelahiran raksasa atau sekelas dewa. Karena Batara Kala juga dalam catatan yang saya baca atau yang nanti saya sampaikan, ini adalah anaknya dewa dan dewi. Ada catatan yang menyebutkan orang tua dari Batara Kala ini Batara Guru dengan Dewi Uma, dan juga versi yang menyebutkan bahwa Batara Kala orang tuanya Dewa Siwa dengan Dewi Uma. Tapi kali ini dalam Kala Tatwa diceritakan Batara Kala adalah anak dari Dewa Siwa dengan Dewi Uma. Seperti apa cerita dan sejarahnya? Mari kita sama-sama saksikan sahabat-sahabat. Dalam kitab Kala Tatwa diceritakan pada waktu Dewa Siwa sedang jalan-jalan dengan Dewi Uma di tepi laut,
air mani Dewa Siwa menetes ke laut ketika melihat betis Dewi Uma, karena angin berhembus menyingkap kain sang dewi. Dewa Siwa ingin mengajak Dewi Uma untuk berhubungan badan, tetapi sang dewi menolaknya karena perilaku Dewa Siwa yang tidak pantas dengan perilaku dewa-dewi di kahyangan. Akhirnya mereka berdua kembali ke kahyangan. Air mani Dewa Siwa menetes ke laut, kemudian ditemukan oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Benih tersebut kemudian diberi japa mantra. Dari benih seorang dewa tersebut lahirlah seorang raksasa yang menggeram-geram menanyakan siapa orang tuanya. Atas petunjuk dari Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, raksasa itu mengetahui bahwa Dewa Siwa dan Dewi Uma adalah orang tuanya. Sebelum Dewa Siwa mengakui raksasa tersebut sebagai putranya, terlebih dahulu ia harus memotong taringnya yang panjang agar dapat melihat wujud orang tuanya seutuhnya. Akhirnya syarat tersebut dipenuhi. Sang raksasa dapat melihat wujud orang tuanya seutuhnya. Sang raksasa diberkati oleh Dewa Siwa dan diberi gelar Batara Kala. Untuk menghormati hari kelahirannya, Dewa Siwa memberi anugerah bahwa Batara Kala boleh memakan orang yang lahir pada hari tumpek wayang dan memakan orang yang jalan-jalan di tengah hari pada hari tumpek wayang. Kebetulan adiknya Dewa Kumara juga lahir pada hari tumpek wayang. Sesuai anugerah Dewa Siwa, Batara Kala boleh memakannya, namun atas permohonan Dewa Siwa, Batara Kala boleh memakan adiknya kalau adiknya sudah besar. Kesempatan itu digunakan oleh Dewa Siwa. Ia menganugerahi Dewa Komara agar selamanya menjadi anak-anak. Akal-akalan itu diketahui Batara Kala. Akhirnya ia tidak sabar lagi. Dewa Kumara dikejarnya. Dalam pengejarannya, ia bertemu Dewa Siwa dan Dewi Uma. Mereka pun ingin dimakan oleh Batara Kala sesuai janjinya Dewa Siwa. Namun mereka memberinya teka-teki terlebih dahulu yang harus dipecahkan Batara Kala jika ia ingin memakan mereka. Batas waktu menjawabnya hanya sampai matahari condong ke barat. Akhirnya Batara Kala tidak bisa menjawab teka-teki dan matahari sudah condong ke barat. Maka habislah kesempatannya untuk memakan Dewa Siwa dan Dewi Uma. Karena tidak bisa memakan mereka, Batara Kala melanjutkan pengejarannya mencari Dewa Kumara. Setelah lama mengejar, akhirnya ia kelelahan dan menemukan sesajen yang dihaturkan sang amangku. Karena haus dan lapar, sesajen itu dilahapnya habis. Akhirnya terjadilah dialog antara sang amangku dalang dengan Batara Kala yang meminta agar segala sesajen yang dimakan dimuntahkan kembali. Batara Kala tidak bisa memenuhi permohonan tersebut. Sebagai gantinya, ia berjanji tidak akan memakan orang yang lahir pada hari tumpek wayang jika sudah menghaturkan sesajen menggelar wayang sapu leger. Oke, sahabat-sahabat, itulah sekilas cerita tentang lahirnya Batara Kala. Mungkin di daerah sahabat-sahabat nama dari Batara Kala ini barangkali berbeda, dan tradisi Cirebon Batara Kala itu
sepertinya itu yang disebut kalau kata orang Cirebon bilang namanya sandakala. Dan Bathara Kala juga termasuk golongan dewa karena anaknya dewa, maka Bathara Kala ini bisa juga disebut sebagai dewa waktu kala. Jadi dewa waktu yang menguasai waktu lah. Jadi kalau dalam tradisi Cirebon, sahabat-sahabat, jadi kalau misal sebelum maghrib kemudian anak kecil masih ada di luar, waktunya ngaji, kemudian masih ada di luar, maka orang-orang tua pada bilang ke anak-anaknya, kalau misalkan masih ada di luar, awas cung bokat anak sandakala. Nah, saya pikir sandakala kalau dalam tradisi Cirebon menyebut Bathara Kala itu adalah sandakala, karena dalam cerita tadi Bathara Kala itu suka makan manusia, sahabat-sahabat, diantaranya anak-anak. Oke, sahabat-sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa terus tonton Pedang Golok Nusantara, karena kita akan terus mengenalkan pusaka dalam bentuk pedang dan golok Nusantara, yang mana di Nusantara Indonesia ini banyak sekali varian ragam dari mulai handle, bila, dan lain sebagainya. Oke, sahabat-sahabat, saya akan terus mengenalkan ke sahabat-sahabat pusaka-pusaka Nusantara dalam pedang dan golok, yang mana setiap pedang dan golok, kalau misalkan kita tahu keterkaitan cerita dan sejarah seperti apa, akan kita terus sampaikan ke sahabat-sahabat agar sahabat-sahabat juga tahu seperti apa kisah, cerita, dan sejarahnya. Oke, barangkali ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi maning bray. Biar